Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini pada diklat kompetensi profesi perwakafan saat ini menyelesaikan tugas keempat berkenaan dengan presentasi tabaru wakaf atau tabaru wakaf meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada kajian materi saat ini diantaranya ada 5 poin. Yang pertama adalah konsep wakaf uang ultimate. Yang kedua, proses mengajak calon peserta tabaru wakaf. Yang ketiga, keuntungan tabaru wakaf. Kemudian yang keempat, tantangan dan sosialisasi. Yang kelima, menggalang dukungan komunitas. Secara detail akan saya sampaikan satu persatu, dimulai dari konsep wakaf uang ultimate. Apa sih konsep wakaf uang ultimate itu? Konsep wakaf uang ultimate merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif maksimal dalam memanfaatkan dana wakaf secara berkelanjutan. Wakaf uang sendiri adalah bentuk wakaf yang menggunakan aset berupa uang atau instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya, berikut adalah beberapa prinsip dan konsep yang dapat menjadi dasar dari wakaf uang ultimate. Yang pertama adalah pendayagunaan optimal. Kedua, diversifikasi investasi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang keempat, penggunaan hasil wakaf untuk kesejahteraan sosial. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kemudian yang keenam, kolaborasi dengan eksternal. Dan yang ketujuh adalah inovasi dalam pengelolaan. Kemudian yang kedua, untuk proses mengajak calon peserta tabaru wakaf, ini ada beberapa langkah, kurang lebih secara singkat saya sampaikan ada 10 poin. Yang pertama adalah penyadaran awal atau pre-approach. Yang kedua, pemahaman konsep wakaf. Kemudian identifikasi kebutuhan wakaf dan keinginannya. Yang keempat, penjelasan sistem tabaru. Kemudian yang kelima, kepercayaan dan transparansi. Yang keenam, penjelasan resiko dan manfaat. Yang ketujuh, pemilihan skema tabaru yang sesuai. Dan yang kedelapan, administrasi dan pendaftaran. 9, edukasi dan pelatihan lanjutan. Dan yang terakhir, pemeliharaan hubungan. Nah, ke-10 ini kalau kita jabarkan satu persatu itu mulai dari poinnya sudah cukup jelas, yaitu penyadaran. Kita laksanakan sosialisasi di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian apa keuntungan tabaru wakaf? Keuntungan tabaru wakaf ini merupakan bentuk wakaf yang diberikan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memberikan manfaat sosial atau kemanfaatan umum. Nah, keuntungan dari sistem tabaru wakaf saya sampaikan ada beberapa, diantaranya 1, pemberdayaan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian berbasis kepedulian bersama, ada partisipasi dan solidaritas. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan keuangan, pengelolaan dana.
Yang keempat, pemberdayaan ekonomi dan keseimbangan masyarakat. Dan keenam, inklusivitas keuangan, akses untuk semua. Kemudian yang keenam, berbasis prinsip kepatuhan syariah. Yang ketujuh, berdampak sosial dan spiritual, keberkahan dan pahala. Yang kedelapan, transparansi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban. 9, kesempatan untuk mengabdi. Ini sebagai spirit filantropi. Dan yang ke-10, keberlanjutan program sosial jangka panjang. Tantangan dan solusinya apa untuk tabaruk wakaf ini? Ini saya jadi kelompokkan ada 2. Di sebelah kanan itu adalah tantangan. Kemudian yang ke sebelah kanan adalah solusi. Tantangannya diantaranya bahwa 1, ini kurangnya kesadaran masyarakat, kemudian kepercayaan terhadap pengelolaan dana, kemudian yang ketiga, keterbatasan edukasi keuangan, dan yang keempat adalah tantangan hukum dan regulasi. Inilah kita pekerjaannya ini ya, untuk menyadarkan masyarakat untuk tabaruk. Nah, solusinya diantaranya kurang lebih 1, ini untuk mengurangi kesadaran, kita sosialisasi dan pendidikan, kemudian transparansi dan akuntabilitas, ini program edukasi keuangan, advokasi, ini berkenaan dengan hukum, regulasi, kemudian yang kelima, penggunaan media sosial dan teknologi, partnership dengan lembaga keuangan syariah, pelibatan pemimpin agama, dan monitor independen. Ini diharapkan bisa menyelesaikan ya tantangan. Ini adalah solusinya untuk menyelesaikan tabaruk wakaf. Berikutnya, bagaimana menggalang dukungan komunitas. Ini ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menggalang dukungan komunitas. Yang pertama, tetap kita utamakan yaitu adanya sosialisasi dan edukasi, kemudian kerjasama dengan Thomas, tokoh masyarakat, kampanye melalui media sosial, rapat-rapat komunitas, ya komunitas yang ada di masyarakat, juga program edukasi di tempat ibadah. Ini biasanya tempat orang-orang yang beribadah, ini berisi untuk menyadarkan bagaimana dan apa manfaatnya. Yang keenam, melalui kegiatan sosial. Yang ketujuh, program kreatif untuk anak-anak dan remaja, ini mengenalkan di sejak dini. Kemudian melalui lembaga pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kita lakukan juga monitoring dan evaluasi. Oke, sekian pembahasan tentang edu wakaf yang berlangsung selama kegiatan diklat kompetensi profesi perwakafan untuk yang kali ini adalah tabaruk wakaf. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di materi kajian selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.